Jakarta Auto Modifikasi, pusat upgrade para sultan paling inovatif dan terbesar di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Jakarta Auto Modifikasi, pusat upgrade mobil para sultan paling inovatif dan terbesar di Jakarta. Sore ini kita review 3 project sekaligus karena pekerjaan kita lumayan banyak untuk finishing di Jakarta Auto Modifikasi. Kali ini project pertama Filfire 2012 menjadi Filfire 2026 full spec. Yang kedua Fortuner bensin menjadi Legender 2026 sama, ini full spec eksterior interior. Dan satu lagi project istimewa kita dari negeri Sebang, bukan kota sebelah atau pulau sebelah, dari Malaysia. Kebetulan beliau domisili di Malaysia tapi aslinya orang Indonesia, mempercayakan Jakarta Auto Modifikasi mengupgrade Alphard beliau 2017 tipe G, full spek luar dalam dan banyak banget fitur istimewa yang sudah kita kerjakan. Mungkin ini salah satu project yang benar-benar habis-habisan, dalam arti semua multimedia, semua elektrikal, semua keluaran baru minta beliau pasang supaya nyaman buat keluarga. Tapi beliau ini bukan kaleng-kalengan. Termasuk satu ini project dari Aceh, pengusaha muda dari Aceh. Yang kedua seorang bisnismen, artis kalau nggak salah. Jadi beliau ini alhamdulillah mempercayakan project-project yang rumit. Bukan berarti kita nggak bisa, kita bisa karena pengalaman, kita mampu karena punya skill. Intinya seperti itu. Jadi modifikasi itu bukan karena bumming atau tren, tapi masalah skill. Kalau bumming atau tren mungkin banyak banget yang bisa mengerjakan, dalam arti mudah dipelajarin, tidak perlu skill yang sangat mumpuni. Karena mengupgrade mobil tua 2012, mengupgrade mobil tua 2010 itu butuh skill. Ingat, semua modifikasi itu punya taraf tingkat kesulitan masing-masing. Begitu pula cara kita membuat mobil atau memodifikasi mobil pun dengan teknik masing-masing yang sudah sesuai dengan SOP Jakarta Auto Modifikasi. Project yang pertama Filfire 2012 menjadi Filfire Modelista 2026, project dari Aceh, punya pengusaha muda yang baik hati, nggak sombong. Beliau punya beberapa restoran kuliner yang ada di Jakarta. Jadi beliau ini termasuk pengusaha sukses kalau saya bilang. Jadi beliau mempercayakan Filfire 2012, aslinya warna hitam juga, dirombak total. Intinya beliaunya ingin penampilan pengusaha muda, yaitu Filfire. Yang pertama yang kita upgrade pastinya full body depan, mulai dari kap mesin, headlamp, bumper, body kit, bagian quarter, spakbor samping pasti kita rubah untuk menyesuaikan bentuk. Untuk balok ban kita sesuaikan model 2026. Dan untuk panel sebelah mungkin sudah ada peningkatan karena kita pakai emblem atau emboss merek mobil sekarang dengan handmade Jakarta Auto Modifikasi. Tetap untuk bagian samping dengan gaya Jakarta Auto Modifikasi mengupgrade supaya mirip 1:1 walaupun mobil tua. Terus bagian belakang bisa disut juga hampir 1:1 dengan Filfire aslinya. Tentu salah satu teknologi yang kita combine yaitu memakai power backdoor seperti ini. Nah, ini sangat sulit
karena butuh memposisikan power back door ini supaya enak dan lancar dipakai, karena harus merubah dudukan panel body supaya sinkron dengan power back door ini dan berfungsi dengan baik. Dan untuk menunjang operasional, tetap untuk bagian samping standar original yang kita pakai supaya aman, nyaman, dan tidak ada terjadi apa-apa. Untuk bagian samping, quarternya tetap kita bentuk serapi mungkin, seindah mungkin, seelegan mungkin. Kita tambahin emboss juga dengan bikinan Jakarta Auto Modifikasi. Untuk bagian samping penambahan side kit aslinya dari paket Modelista, jadi sudah selayaknya dipasang supaya memberi kesan istimewa seperti ini. Dan di sini ada bedanya, boleh di-shoot. Untuk bagian chrome untuk Filfire itu bukan chrome mengkilat ya, tapi black chrome. Dari chrome listnya ini beda dari Alphard 2026 karena Filfire adalah kelas elegan. Saya bilang dari samping pun sama, dan ada beberapa teknologi nanti yang kita combine dengan mobil tua. Boleh di-shoot. Spion ini modifikasi tapi sudah terpasang blind spot. Ini kita praktekkan. Di-shoot aja untuk spionnya. Nah, nanti muncul sensor blind spot, oke? Nah, muncul blind spot, oke? Cukup. Nah, nanti kita review dengan posisi untuk interior. Nah, ini yang saya bilang penampilan simple tapi kita combine-nya dengan manis sehingga menciptakan paduan warna yang lumayan mewah, karena beliaunya suka warna merah. Kita shoot untuk bagian depan. Nah, kita sudah pakai layar lebar AGA 40 ya kan, boleh di shoot dari belakang lebih enak. Nah, layar lebar sebesar 15,1 in berfungsi dengan baik, fungsinya seperti ini. Nah, ini tampilan displaynya model AGA 40. Kita tambahin kamera dashcam yang 2 jalur seperti ini. Nah, setir kita bikin model seperti ini, model LC, karena beliaunya menginginkan lebih keker dan lebih gagah. Akhirnya kita mengganti setirnya model seperti ini. Bagian tengah kita tambahin console box yang wireless charger seperti ini. Nah, dia otomatis wireless charger. Nah, ini dia nyala. Nah, otomatis. Tapi ya mohon maaf, untuk HP-HP tertentu berfungsi, jadi nggak sembarangan HP yang bisa nyala dengan wireless charger. Ini untuk head unitnya jadi satu dengan panelnya seperti ini supaya lebih mewah. Oke, kita lihat baris kedua. Nah, untuk baris kedua beliau tetap mempertahankan original jok, tapi kita retrim dengan kesukaan beliau warna merah. Tapi nggak kalah seru, ada bagian interior yang kita bikin modern. Kita shoot. Nah, ini dia yang kita shoot. Ini model footrest keluaran terbaru. Di sini ada RGB-nya yang nyala, ya kan? Oke, nah tuh bisa gonta-ganti kalau kita usap. Terus satu lagi, sistemnya bukan manual lagi, tapi motorless. Bisa di shoot. Nah, seperti ini. Mewah sekali. Nah, di sini juga ada charger wirelessnya juga. Boleh di shoot tuh, otomatis nyala ya. Di sini ada cup holdernya untuk taruh minum dan bisa buat makan. Sebelah kiri pun sama, fungsinya kita bikin sama ya kan. Oke, di sini. Nah, sama. Semua kita bikin elektrikal supaya mewah dan modern. Dan tidak lupa untuk bagian tengah kita tambahin TV plafon seperti ini. Nah, dia connect dengan unit depan tapi sifatnya sebagai Android monitor dan Android, jadi bisa berfungsi masing-masing, antara depan dan belakang beda. Boleh di shoot. Nah, ini fungsinya seperti ini. Nah, oke. Kita cara nutupnya untuk footrest pun sama. Boleh di shoot sebelah sini juga. Nah, ini api. Nah,
Cara membuka menutupnya sangat simpel, motorized. Di sini juga sama, tetap ada wireless chargernya, ada cup holdernya. Cara menutupnya pun sama, dengan sekali pencet. Ini teknologi yang lumayan banyak sekarang diminatin karena modelnya motorized. Oke, kita review bagian belakang. Kenapa? Karena yang saya perjelas di sini yaitu masalah penggunaan power backdoor ini harus oke banget, karena banyak yang gagal. Kenapa? Karena power backdoor ini aslinya fungsinya buat Alphard baru, tapi kita kombinasi di Alphard atau Villefayer tahun lama, bahkan tahun 2005 pun bisa, tapi asal kita mengombin posisi dudukan kaki supaya berfungsi normal seperti ini. Tidak ada buffering, tidak ada goyang-goyang, tapi memang untuk pedasnya lumayan kencang karena dia memang produk-produk impor ada kelemahan, ada kelebihannya. Yang penting semua berfungsi dengan baik dan bisa diadopsi ke Alphard atau Villefayer tahun lama. Oke, kita review project yang kedua. Nah, ini project yang kedua, yang project spektakuler juga. Karena kenapa? Penggemar Fortuner lama, terutama tahun 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 pun bisa kita upgrade menjadi model terbaru, baik GR Sport maupun Legender 2026. Penampilan Fortuner 2010, tapi kebetulan ini bensin. Ada 2 unit lagi yang lagi kita kerjakan, project dari Makassar dan Bandung, yaitu Fortuner Solar, idolanya bapak-bapak yang menggunakan BBM yang B50 saat ini, yang harganya enak, harganya ya terjangkau, tapi kualitasnya oke. Kebetulan unit ini adalah Fortuner bensin 2010, punya pengusaha muda dari Jakarta, ya kan. Beliau ingin luar dalam disulap total. Ada satu upgradean yang terbaru yang mungkin jarang dikerjakan orang, yaitu nanti interiornya kita review. Yang penting kita review dulu untuk bagian eksterior. Total penampilan Fortuner 2010 menjadi Legender 2026, model yang terbaru dengan penampilan yang mewah. Kita upgrade total mulai dari kap mesin, spakbor, headlamp, bumper. Untuk bagian depan boleh di shoot penampilan kece-nya. Nah, dari headlampnya mewah sekali. Terus untuk bagian samping, velg pun kita sesuaikan dengan model terbaru Legender 2026, spion originalnya Fortuner, dan untuk bagian sampingnya. Nah, ini yang saya sebut modifikasi itu punya tingkatan, modifikasi itu punya kelas. Salah satunya Fortuner lama yang kita upgrade menjadi Fortuner terbaru ini mungkin jarang yang bisa mengerjakan, atau mungkin ya masalah skill. Kembali lagi, kita bikin sempurna sekali untuk bodinya. Kita rombak mulai dari bagasi, quarter body, ya kan, kita samakan dengan model yang terbaru. Dan satu lagi, ini juga kita kombinasi menggunakan teknologi. Boleh di shoot sebelum kita intip bagian interiornya. Ini kita tambahkan power backdoor juga. Untuk bagian bagasi kita bikin seperti ini dengan pintu bagasi otomatis atau power backdoor. Nah, seperti ini supaya mengikuti model terbaru menggunakan power backdoor. Bahkan mungkin mobil aslinya juga jarang yang pakai power backdoor, tapi kita kombinasi seperti ini supaya mewah dan enak pada waktu dipakai jalan-jalan bersama keluarga, tidak susah. Karena di sini kita kasih 2 tombol. Yang pertama tombol untuk tutup buka di sini, ya kan. Yang kedua ada di dekat driver. Jadi kita combine 2 sistem supaya fungsinya enak dan nyaman. Oke, kita lihat lagi untuk bagian stop lampnya. Untuk tipe Legender memang menggunakan stop lamp model smoke karena kesannya mewah, elegan, dan laki-laki banget, bro. Oke,
sama. Bagian samping pun semua kita memakai part original, baik kaca, quarter, semuanya menggunakan original produk, sehingga terjamin kualitasnya, aman di perjalanan dan tidak was-was. Karena banyak banget orang modifikasi menggunakan part yang bukan original, jadinya pasti ada kelemahannya. Karena sistem yang bagus adalah menggunakan part ori. Oke, kita intip yang spektakuler yaitu interiornya. Nah, ini dia yang saya maksud upgrade spektakuler untuk bagian interior. Coba perhatikan dashboardnya. Kita pakai dashboard asli VRZ 2020, tapi kita kombinasi dengan model GR Sport atau Legender, yaitu panelnya kita bikin hitam semuanya. Mulai dashboard semuanya berfungsi dengan baik seperti ini. Nah, mulai dari kiri kanan, head unitnya pun kita modifikasi menggunakan Android biar nyaman sekali. Tapi satu yang nggak bisa rubah yaitu masalah panel AC-nya. Ini karena sistem elektriknya tidak mendukung untuk operasional AC Fortuner yang lama. Tapi bisa dilihat look penampilannya istimewa sekali. Speedometernya juga berfungsi yang baik, AC-nya berfungsi dengan baik. Terus panel-panelnya boleh disut, kita sulap menjadi black semuanya, termasuk setirnya, ya kan. Setirnya kita rombak juga menjadi tipe tinggi GR. Satu lagi, sistem kuncinya pun sama, kita pakai keyless, ya kan. Boleh disut dari sebelah kanan kan. Nah, keyless seperti ini. Di Jakarta Auto Modifikasi merubah menjadi engine seperti ini. Nah, kita matiin bisa. Nah, kita hidupin lagi dengan menginjak pedal kosnelang seperti ini. Nah, hidup. Jadi enggak seperti penampilan Fortuner lama yang masih pakai kunci. Itulah sifatnya modifikasi. Kita harus mengerti, mengkombin supaya rapi. Untuk bagian belakangnya pun tetap kita tidak merubah apapun, hanya kita combine mulai dari plafon, ya kan. Terus lampu ini juga boleh disut. Nah, ini originalnya VRZ. Nah, di sini ada buat kacamata. Ini originalnya VRZ kita pakai supaya mewah dan enak dilihat. Untuk semua panel-panelnya kita rombak. Yang tadinya mungkin para penggemar atau Fortuner yang mempunyai tahun lama, gimana masalah interiornya, warnanya seperti apa, krem, ya kan, atau abu-abu, tapi kita sulap menjadi warna hitam semuanya karena ini permintaan dari customer. Semoga sesuai dengan ekspektasi beliau. Jadi di Jakarta Auto Modifikasi mau model apapun bisa, tapi PTU-nya harus komitmen di awal, agreement di awal, komitmen di awal, biar tidak terjadi salah paham atau ketidaknyamanan antara kedua belah pihak, antara Jakarta Auto Modifikasi maupun customer terbaik kami. Kita lanjut review project istimewa yang ketiga. Project yang ketiga yang dari negeri Sabang, Malaysia, sudah tuntas kita kerjakan dengan modelista yang lain daripada yang lain. Mungkin Jakarta Auto Modifikasi belum pernah membuat model seperti ini dengan model lampu-lampu yang sangat istimewa. Boleh disut. Nah, ini project yang ketiga dari negeri jiran Malaysia. Mungkin ini modelista tipe baru yang jarang dibikin oleh Jakarta Auto Modifikasi dengan perpaduan krom yang sangat lebar, menawan, dan perpaduan lampu. Boleh disut nanti ini penampilan lampunya untuk bagian depan. Nah, beda dari lain dan produk-produk yang ada di Jakarta Modifikasi Modelista 2025 seperti ini modelnya. Oke, untuk bagian samping tetap kita tidak merombak apapun karena original model, hanya ditambahin side kit samping ya.
Nah, pelek pun atas permintaan customer tidak kita rombak untuk bagian belakang seperti ini. Nah, ini salah satu pemasangannya plug and play tapi dengan model yang baru, mewah banget seperti ini, dengan LED lebar, dengan kombinasi bumper belakang Modelista dengan menggunakan LED yang sangat elegan sekali kombinasinya. Tetap tidak merubah bodi samping karena originalnya 2017. Kita review untuk bagian interiornya. Nah, ini untuk interiornya kita rombak semuanya menjadi penampilan terbaru. Yang pertama di sini ada kamera dashcam, ya kan, seperti ini, dua warna, dua arah, dan yang paling mewah yaitu head unitnya. Wah, luar biasa dengan kita kombinasi konsol box model yang terbaru, jadinya nyambung karena ini sudah menggunakan model terbaru. Tetap dia menggunakan wireless juga seperti ini, boleh di-shoot. Nah, ini pakai wireless di sini. Bedanya di sini posisinya. Nah, tuh sama seperti sistemnya Alphard AG40. Untuk bagian knopnya pun model terbaru Alphard. Dan yang paling mewah, speedometernya kita ganti dengan digital seperti ini. Nah, tuh modelnya bisa berubah-berubah karena sifatnya digital. Setir kita pakai model LC dengan version karbon yang model baru juga, jadi mewah dan elegan ini mobil. Kita lihat baris kedua. Baris kedua menggunakan kursi Sultan yang saya sebut harganya juga luar biasa dengan model, boleh di-shoot dari samping. Dia ada seperti mutiara seperti ini ya. Kita lihat lantainya pun kita modifikasi dengan menggunakan aluminium komposit yang anti bakar, anti slip, dan anti gores juga. Kenapa kita saat ini bisa membuat konsep-konsep modifikasi yang lain daripada yang lain? Nanti kita review. Termasuk lantai. Lantai ini handmade Jakarta Auto modifikasi yang model tanpa rel. Gimana caranya, tekniknya, itulah namanya modifikasi. Semua punya tingkatan masing-masing yang orang mungkin tidak bisa contoh. Seperti ini kursinya, boleh di-shoot. Dia menggunakan touchscreen juga. Tuh, boleh dicek. Ini touchscreen, semua fungsi-fungsinya touchscreen. Kiri kanan dan tombol-tombolnya, waduh, lumayan enak banget. Semuanya motorized, model mewah, kelas Sultan. Lantai dibikin anti bakar dengan aluminium komposit. Bagian depannya kita pakai footrest seperti ini yang biasa dipakai. Nah, di sini ada wireless chargernya, cuma di sini tidak ada tempat minumnya karena ini menyesuaikan model dari permintaan customer kita. Oke, kita lihat bagian belakang, bagian tengah. Kita tambahin juga layar monitor seperti ini, ya kan, tuh, yang super lebar, ya. Nah, semua multimedia yang kelas oke, minta beliau pasang di mobilnya, termasuk modifikasi yang jarang dipakai oleh customer. Kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakang pun mungkin ada tipe-tipe Alphard yang tidak bisa dibuka otomatis seperti ini, ya kan, seperti ini. Nah, karena kita tambahin dengan modul power backdoor supaya seolah-olah memakai power backdoor. Padahal dia tidak pakai power backdoor, tapi di sini kita modif supaya operasionalnya otomatis seperti layaknya mobil keluaran terbaru. Boleh di-shoot untuk lantainya. Nah, ini handmade Jakarta Auto modifikasi, ya kan? Kita bikin rapi supaya aman, nyaman, dan enak dipakai customer bersama keluarga. Apalagi ini mobil nanti akan dipakai lintas negara, yaitu negara negeri seberang, Malaysia punya. Boleh di-shoot penampilannya dari belakang dengan layar lebar, dengan penambahan TV plafon. Kursinya sebenarnya ini bisa putar, tapi karena ruangannya terbatas jadi bisa hanya maju mundur dan
posisi standby. Jadi semua modifikasi, semua apa yang diminta oleh customer itu bisa kita ikutin tergantung budget masing-masing dan kemampuan customer. Kadang ada yang luarnya saja, ada yang luar biasa, luar dalam pun itu tergantung kemampuan dan kesepakatan antara Jakarta Auto Modifikasi dengan customer terbaik kami. Oke. Nah, sekian review 3 project Jakarta Auto Modifikasi Vellfire 2012 menjadi Vellfire 2025, Fortuner bensin 2010 menjadi Legender 2026, Alphard 2017 menjadi Modelista 2025 dengan model konsep impor. Jadi satu hal yang menjadi acuan Jakarta Auto Modifikasi adalah pengalaman, skill, karena perjalanan itu tidak seru kalau tidak kita jatuh. Pekerjaan itu tidak seru kalau kita tidak mengalami kesulitan. Satu hal, sebuah perjuangan perlu pengorbanan yang sangat besar. Oke? Assalamualaikum, salam Jakarta Auto Modifikasi.